A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahla baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Allahumma jzi' anna khairu ma jazaita nabiyyan an ummati wa rasulan an qaumi wa ba'du. Segala puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya masih senantiasa membersamai hidup kita. Kita masih diberikan kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih melihat kita banyak dosa, banyak kesalahan, dan Allah meminta kita untuk terus menambah amal-amal tersebut, menutupi lubang-lubang dosa dan maksiat dengan memperbanyak amal saleh. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menutupi keburukan-keburukan. Sesungguhnya amal saleh itu bisa menutupi dosa-dosa. Maka langkah kaki kita ke tempat ini, duduk ibu bapak di majlis ini akan menjadi penggugur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curah kepada Rasul pilihan, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita memiliki masa kelam, masa lampau yang mungkin bertoreh noda dan dosa. Tapi bukan serta-merta kita senantiasa memikirkan masa-masa kelam tersebut sampai muncul kesedihan, kepiluan, meratap, menangis. Masa yang telah kita lewati biarlah berlalu. Jangan serta-merta sering melihat masa-masa lampau, namun sibuklah untuk melihat masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri itu melihat masa depannya, apa yang akan ia harus lakukan untuk esok harinya. Ya, mungkin kalau bisa kita ilustrasikan, melihat masa lampau dengan masa depan seperti halnya kita naik mobil. Bapak Ibu punya mobil, punya kendaraan, nyupir. Maaf, pertanyaannya sederhana, kaca mana yang lebih luas? Kaca spion atau kaca depan? Mana yang paling besar, kaca depan atau kaca spion, Bu? Bu, nih Ibu hidup ini, hidup, ya. Yang paling luas kaca depan, yang paling lebar kaca depan atau kaca spion? Kaca depan. Kaca spion mah kecil kanan kiri, yang tengah satu itu pun kecil. Yang lebih luas lagi adalah kaca depan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jangan pernah sibuk melihat spion, lihat spion terus nabrak, betul ya? Yang kita lihat adalah kaca depan. Artinya apa? Sering-sering melihat masa lampau. Perbanyaklah melihat masa depan. Tapi untuk masa lampau jangan terlalu sering, sebutuhnya saja.
Kalau mau belok kiri, lihat spion kiri. Nggak mungkin spion kanan dilihat kita belok kiri. Ya, masuk kita ke kocok. Ya, cebur kita ke dalam kubangan got. Maka untuk masa lampau jangan terlalu sering, sebutuhnya saja. Tapi kalau untuk masa depan, lihatlah, tataplah. Ini yang kita akan kupas di kesempatan berbahagia ini dengan tema bermimpilah agar keluar dari kesulitan hidup. Bermimpilah agar keluar dari kesulitan hidup. Hadis dari Rahud diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah." Hadisnya singkat padat ya. Namun kontennya luar biasa dahsyatnya. Idza tamanna, jika seseorang bermimpi, ahadukum falyukthir, maka hendaklah perbanyak mimpi-mimpi tersebut. Ya. Idza tamanna ahadukum falyuksir. Apabila seseorang di antara kalian bermimpi, maka perbanyaklah mimpi-mimpi tersebut. Fa innama yas'alu rabbah. Karena mimpi itu sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda datangi itu hajatan teman, saudara, kerabat, walimatus safar. Kita bawa istri, kita bawa anak, kita bawa suami. Ya, kita bilang sama bocah tuh, "Nak, ya Allah, nak, ini saudara kita berangkat haji. Semoga kita berangkat ya sayang ya." Gitu. Ya. Terus kita punya tetangga sebelah hajatan lagi, anaknya tasyakuran mau berangkat sekolah ke luar negeri, mengundang tetangga, butuh doa bersama. Kita mengatakan, "Nak, bismillah sayang ya, kamu cita-citanya harus seperti itu juga." Idza tamanna ahadukum falyuksir, perbanyaklah cita-cita, perbanyaklah mimpi-mimpi yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mimpi yang diperbolehkan, syarat angan-angan yang masih diperbolehkan. Yang pertama, tidak mengangankan sesuatu yang haram. Tidak mengangankan sesuatu yang haram. Ya. Apa contoh mengangankan sesuatu yang haram? Ya. Nanti kalau dapat jabatan tinggi, kita akan ambil, kita akan rampok nih uang negara. Ini angan-angan yang tidak dibenarkan. Ya. Pokoknya kalau bisnis ini lancar, ayah mau beli mobil 5, rumah besar, supaya tahu siapa yang paling kaya di Taman Asr ini. Ini kira-kira semacam ini ada nggak niat? Ada, Pak. Ada orang yang ingin kaya karena ingin dilihat bahwa dirinya kaya dan dia telah meraih segala-galanya. Maka mohon maaf, ada kalanya orang-orang kaya di tengah kehidupan kita, dia menonjolkan kekayaannya dengan membuat pintu gerbang yang besar, betul ya? Sampai ada kubahnya, padahal bukan masjid, pakai kubah itu. Ada begitu, Pak? Ada. Sejatinya orang kaya tidak harus menyebutkan dia kaya. Kekayaan itu tunjukkan dengan kedermawanan. Betul ya? Tunjukkan dengan kedermawanan. Wa aghnal ghina al-qanaah. Dan kekayaan yang paling hebat itu adalah qanaah. Apa, Bu? Qanaah. Apa tuh qanaah, Pak? Merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ya, qanaah. Ya. Apa bahasa yang lain qanaah itu? Ya, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Suami hanya ngasih kepada istri sekedarnya per bulan 50 juta. Qanaah enggak, Bu? Nih bukannya amin malah hahe ya. Amin. Ini masjid, Ibu. Ya Allah, jangan hahe.
Semoga suami ngasih setiap bulan 50 juta. Yang ikhlas, aminnya yang ikhlas. Jangan amin, nggak ikhlas namanya itu mah. Kelihatan nggak ikhlasnya ya. Masya Allah. Kayak khutbah Jumat kelamaan tuh. Kalau udah kelamaan aminnya beda, amin, amin gitu tuh. Ini apaan aminnya? Oh rupanya kelamaan, betulnya. Iya. Aghnal ghina al-qanaah. Kekayaan yang paling tinggi itu adalah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara merasa puas, itu bukan pada penampilan, bukan pada mazhar, zahir, fenomena luar, tapi kekayaan hati sesungguhnya adalah nih, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menceritakan ada orang-orang yang ketika dikasih rezeki oleh Allah, itu mereka mengatakan, ya Allah udah, ya Allah cukup, ya Allah udah, ya Allah, yang penting saya dekat dengan Engkau ya Allah. Kalau Anda sudah menjadi orang seperti itu, luar biasa Pak. Ini kadang kita, mohon maaf nih, kadang kita banyak nuntut dunia, kurang ini kurang itu, ya Allah pagar belum tinggi ya Allah, betul ya, mobil untuk anak 2 lagi ya Allah, betul ya. Kayaknya butuh refreshing ke villa ya Allah, butuh villa 1 ya Allah di puncak ya Allah. Ini nggak ada puas-puasnya Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, man 'arafallah faqad 'arafa nafsah. Kalau kita mengenal Allah, maka Allah akan mengenalkan Anda dengan diri Anda. Oh berarti sejatinya kita butuh Allah, bukan butuh dunia. Nanti kalau sudah butuh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tuh, ya kita nggak banyak menyebutkan tentang materi, tentang rezeki berupa uang, tentang fasilitas berupa harta, tidak. Tapi kita lebih banyak butuh tentang ketentraman hati, betul ya, ketentraman hati. Berapa banyak orang kaya raya justru nggak bisa tidur, betul Bu, nggak bisa tidur nyenyak, masya Allah. Selebriti susah tidur karena dibully tuh di media sosial. Ada begitu? Banyak seperti itu. Teman kami pejabat tinggi, pebisnis, masya Allah kaya raya, kalau mau tidur dia minum pil, 2 tablet dia minum tuh. Bukan tablet Android, bukan itu, kebesaran diminumnya. Iya. 2 pil diminum baru bisa tidur dia. Itu pun mohon maaf baru jam 1:30, 1:30, masya Allah tuh. Iya, kami punya kawan orang terapi ruqyah. Beliau mengatakan, Ustadz, sebetulnya ruqyah itu bukan mengeluarkan jin saja, tapi ruqyah itu menenteramkan hati. Dia fokus dengan bacaan Quran, minta sama Allah, nanti ditenteramkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan Quran itu menenteramkan hati sejatinya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka ada seorang orang kaya raya di Jepang, masya Allah, nggak bisa tidur, lalu ia berjalan sepanjang jalan agar nanti capek bisa tidur, nggak bisa tidur juga. Kebetulan saat itu bulan Ramadan. Terus dia berjalan duduk di halte bis, ia paksakan diri untuk merem, nggak bisa tidur juga. Ada sebuah ruangan terbuka pintunya, dia masuk. Menyender di sebuah tembok, selonjoran kakinya, dia dengar tuh ada orang baca Quran. Ketika mendengar baca Quran, tidur dia di situ. Luar biasa Pak, tidur sampai azan subuh tuh dia liatin aja, ngapain sih orang nih. Masya Allah, bisa tidur dia Pak. Lalu dia belajar, dan imam masjid tersebut mengatakan inilah Al-Quran sebagai penyembuh bagi hati. Masya Allah. Lalu ia mengenal Islam, ia merasakan satu ketentraman sampai dia bisa tidur. Luar biasa itu. Maka dalam Islam mah enak, Bapak nggak harus minum 2 pil untuk bisa tidur, cukup dengan Jumatan tuh bisa tidur itu. Betul Pak ya? Iya. Lihat nanti nih yang nyender keyep aja itu pengajian tuh ya. Ini masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kembali ini, tidak boleh mengangan-angankan, mencita-citakan sesuatu yang haram.
Kalau nanti kita berhasil, kitalah yang akan kaya raya di tempat ini. Kalau kita sukses berhasil S3, nanti keluarga kita yang paling hebat. Tidak, bukan itu. Cita-cita kita karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ghayah lillah. Maka Bapak Ibu punten ini. Ya, mencita-citakan anak kita bukan kelak nanti dia bisa cari uang, bukan. Ya. Saya kagum dengan sosok Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Masya Allah. Beliau mengatakan, nak, wahai para guru, bersabarlah engkau mendidik mereka, anak-anak kita. Ya, jangan senantiasa meminta instan kepada anak kita agar pintar matematika, pintar fisika. Tapi munculkan di hati kita sebagai pendidik bahwa kita mendidik mereka untuk bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak kita agar hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak kita agar ia bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak memaksakan anak kita, maaf, untuk pinter ilmu-ilmu eksaknya, matematika, fisika, biologi dan sebagainya. Tidak harus. Karena yang namanya kecerdasan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, masing-masing berbeda, betul tidak? Tapi kesolehan itu bisa dimiliki bagi mereka yang semangat untuk mensolehkan keluarganya. Ini Masya Allah kita renungkan sama-sama nih Bapak Ibu. Iya, jadi mensolehkan anak-anak kita, semangat untuk mensolehkan, bukan semangat untuk pinter. Yang kita didik adalah jiwa mereka, karakter building. Kita bukan mendidik otaknya, tapi mendidik jiwanya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail kecil, Ismail mampu merespon perintah Ibrahim, ayahanda tercintanya, dengan sangat tulusnya, dengan senang hatinya. Ya abatif al-matu marsatajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan itu. Mimpi engkau adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah, lakukan itu. Karena Ibrahim mendidik Ismail itu bukan mendidik otaknya, tapi mendidik hatinya, mendidik jiwanya. Apa beda otak dengan hati? Kalau otak bahasa Arabnya nasiyatun, nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'una dia sanad'uz zabaniya. Surat apa Bu? Surat Al-Quran, betul ya? Nasiyatin kadzibah, nasiat itu otak, kadzibah sering berbohong. Maka yang sering berbohong akal-akalan itu otak, bukan hati. Justru hati mah nggak mau berbohong. Faham Pak ya? Kalau hati mah nggak mau berbohong. Masya Allah. Ibu minta duit sama suami, ayah, store, mana store? Ini store apa duit kira-kira? Iya. Ayah, mana uangnya gini? Apa kata suami? Yang kemarin emang udah habis. Habis. Ngomong habis, ngegas coba. Ya. Ini pun rumus nih, mohon maaf kalau ibu mengetahui suami ya tiba-tiba ditanya sesuatu, marah dia. Ada kalanya dia sedang menyembunyikan kebohongannya. Betul nggak kira-kira nih? Iya. Ibu nggak usah ngangguk, udah kelihatan dari wajahnya itu ya. Gitu. Ayah itu di ponsel itu ada foto perempuan. Siapa itu? Temen gitu. Itu kalau udah ngegas dia menyembunyikan kesombongan, menyembunyikan kebohongannya. Mah uang belanja udah belum gitu. Sebetulnya udah dia. Artinya kemarin masih ada. Ketika mengatakan belum atau ketika mengatakan sudah habis padahal masih ada. Mohon maaf, hati ibu merasa bersalah gak? Halo Bu? Ini kenapa gak mau ngaku sih ibu sih? Ya Allah. Ngaku bersalah gak Bu? Ngaku. Ketika Anda berbohong wahai bapak kepada istri, jujur hati itu mengatakan, ya bohong lagi dah. Betul Pak ya?
Ayah minta uang dong 10.000, nggak ada, udah nggak ada, jajannya besok aja, sekarang nggak ada. Mohon maaf Pak, sebetulnya ada uang kita 10.000, tapi mengapa Anda berbohong? Saat itu hati merasa nggak nyaman, betulnya. Saat itu hati mengatakan, ya bohong lagi dah. Itu namanya hati. Hati tidak bisa berbohong, tapi akal, kita sering mendengar akal-akalan, berarti berbohong dia. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, akal itu bisa salah, kadzibah berdusta, khati'ah sering salah. Maka maaf, syariat itu, maaf, kebenaran mutlak itu bukan otak, bukan akal. Ya, sebelum menikah anak dipertemukan namanya khitbah. Dalam Islam boleh mempertemukan dahulu, namanya khitbah. Tapi ada orang tuh mengatakan udahlah kenalan dulu dah, silakan bawa, supaya dia kenal dulu, udah matang kenal baru menikah. Namanya pacaran. Kalau sudah pacaran, terbukalah pintu-pintu zina. Dilepas begitu saja, kenalan 8 tahun, jalan ke sana kemari, Masya Allah, luar biasa, membuka pintu zina. Akal kita mengatakan benar, tapi saat mengatakan salah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Maka kebenaran mutlak itu bukan pada akal, kebenaran mutlak itu pada syariat. Syariat yang Allah turunkan lewat Rasul dibaca dengan Qur'annya. Qur'annya kita baca masuk ke dalam hati. Maka ketika syariat direspon dengan hati, maka Anda akan terbimbing mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hati ke akal, direspon dengan akal, maka akal kita pun terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita harapkan bukan hanya sekedar anak pintar, tapi anak soleh. Utamakan soleh, kepintaran akan menyusul, akan mengikutinya. Apa dalilnya? Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, nanti Allah mengajarkan engkau ilmu. Ini mohon maaf Pak, orang kampung Bapak Ibu, ada ustaz-ustaz kampung, kayak kampung, mohon maaf nggak punya apa-apa dia. Nggak punya modal besar untuk membuat pesantren, tapi ada aja itu. Saya kagum dengan sosok Gus Baha, betulnya Gus Bahaudin. Mohon maaf nggak punya WA beliau. Ibu punya Bu? Banyak grupnya, betulnya. Masya Allah tuh. Sampai anak kita kesel bilang, Mama baca WA terus. Barang siapa yang sering baca WA maka dia akan PA, gitu tuh. Iya. Saking kesel tuh bocah ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kampung tuh kayak kampung, subhanallah dia nggak punya apa-apa, tapi ketika punya cita-cita besar, keinginan yang besar, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah mudah, dimudahkan oleh Allah. Dia punya santri 20-30, dia punya tuh kobong, punya asramanya, punya tanahnya, punya sawahnya. Saya sering datang silaturahmi ke beberapa pesantren Bu, ingin mendapatkan ingin mendapatkan inspirasi, ingin mendapatkan petunjuk kebaikan dengan orang-orang soleh. Oh Masya Allah, itu rupanya. Ini sedikit melebar nih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya sering menyampaikan, kalau kita punya hajat yang besar kepada Allah, jangan minta sedikit, mintalah yang banyak. Betul ya? Pernah kita sampaikan itu. Iya, Anda wahai Bapak, kalau minta sama Allah, mintalah jangan untuk anak istri. Bukakan rezeki Allah untuk anak istri ya Allah, untuk anak istri ya Allah. Mohon maaf, ini permintaan cerek nih, permintaan teri, permintaan cemen. Tahu cemen Bu? Kecil amat, seakan-akan Allah mengatakan kecil amat yang kau pinta. Wa anal malik, aku raja di raja. Lillahi mulkus samawati wal ard. Aku pemilik alam jagat raya ini, bumi dan langit dalam genggamanku semuanya. Kenapa minta rezeki untuk anak istri? Diperluas lagi, minta rezeki untuk karyawannya, minta rezeki untuk tetangga-tetangganya, minta rezeki untuk duafa fakir miskinnya, minta rezeki untuk yatim-yatimnya. Dikasih sama Allah.
Nah kalau kita minta banyak, minta 100 dikasih 50, alhamdulillah. Kalau ibu bapak minta, ya Allah minta rizki ya Allah untuk istri 1, anak 3, dikasih 2 berapa kira-kira itu? Dikasih hanya 2 anak saja. Masya Allah. Maka perbanyaknya, perluas tuh rizki tersebut. Setelah memperluas, minta kepada Allah, mohon maaf, pantaskanlah permintaan kita dengan amalan-amalan yang bisa mengundang percepatan Allah berikan rezeki kepada kita. Pantaskan. Apa maksudnya? Bapak ibu sering melihat tetangga sebelah, masya Allah, kayaknya kehidupannya sejahtera banget. Rumahnya besar, mobilnya 3, bisnisnya di mana-mana, rukonya nggak sedikit, banyak sekali. Anda bilang sama istri, Pak, Bu, tetangga makmur amat ya, masya Allah itu. Apa kata istri? Bapak nggak tahu. Dia tuh orangnya ulet kalau kerja, semangat kalau kerja itu. Sebelum subuh udah bangun, kata tetangganya tahajudnya pun masya Allah, sedekahnya pun hebat, sama karyawan dekat semuanya, dan sering sedekah di mana-mana. Ya wajar Pak dapat besar. Pantas dia begitu. Kalimatnya pantas, betul ya? Nah pertanyaannya, kepantasan itu kita bisa dapatkan nggak? Bagaimana memantaskan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memantaskan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Maka ada kiai kalau punya hajat, ingin tuh tanah 1 hektar dia miliki, bagaimana caranya? Minta kepada pemilik yang sebenarnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dapatkan, Bu, sang kiai, ada sebuah pesantren, sang kiai pengen tuh tanah tersebut jadi miliknya. Apa yang beliau lakukan? Bersolawat 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus gitu. Kadang sambil olahraga santai di situ, mulutnya komat kamit, rupanya bersolawat 1000 kali di sana. Ada lagi seorang kiai ketika ingin membangun sebuah gedung, nggak punya apa-apa dia, membaca Al-Fatihah 360 kali. Dihadirkan anak-anak santrinya untuk menghatamkan Quran di tanah tersebut. Masya Allah tuh. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Ustaz Mansur. Beliau mengatakan kalau Anda punya hajat, tempelin dah tangan kita kemana nih. Ibu pengen punya mobil Alphard, Al-Fatihah, Alphard, betul ya? Ya, tempelin tuh, ya 100 kali, belum 100 udah bunyi alarm, betul ya? Nah, ini masya Allah, ya sesuatu sederhana tapi memantaskan diri. Tahajudnya pun begitu. Mengapa ia dapatkan? Karena ia memantaskan diri. Subhanallah. Saya lupa sudah cerita atau belum, di daerah Cikarang kami punya teman akrab, Bu, masya Allah. Ya, pengen beli mobil, hanya punya uang 100 juta, tapi dia pengen beli mobil yang bagus untuk ibunya. Ibunya cuci darah 2 pekan sekali. Dia ingin memuliakan ibunya tuh. Subhanallah. Kebetulan punya teman kerja di dealer mobil Mitsubishi. Kita sebutkanlah, tidak mengapa. Masya Allah itu. Dia datang ke tempat dealer tersebut. Temannya mengatakan, punya uang berapa mas? Adalah 100 juta. Kalau 100 juta tolong dihitung, Dek, itu berapa premi per bulannya? Rupanya per bulannya setelah ngelihat, masya Allah, itu langsung pakai perem kocok, apa namanya, koyo, begitulah kira-kira. Per bulannya nggak sedikit. Subhanallah itu. Akhirnya dia diam. Kata manajer mobil tersebut mengatakan, gimana, jadi nggak beli mobil ini? Waduh, berat amat ini per bulannya, Pak Haji, sepertinya saya mundur aja dah gitu. Oh ya, cari yang second aja Pak gitu. Ya insya Allah. Ketika hendak beranjak dari tempat tersebut, ini sang manajer nanya, emang untuk apa mobil baru? Kan mobil second juga bisa. Kalau untuk hal seperti itu mah, untuk kebutuhan. Si pemuda ini mengatakan, saya ingin bahagiakan ibu. Saya ingin bahagiakan ibu. Subhanallah, luar biasa itu. Ingin bahagiakan ibu. 3 hari kemudian
Ada tamu mengetuk rumahnya, ketika dibuka, masya Allah, manajer dealer mobil yang kemarin ngobrol di kantornya. Oh, ada apa Pak datang ke sini? Enggak, mau nanya aja, serius nggak beli mobil gitu? Insya Allah serius sebenarnya. Tapi betul untuk ibu, betul untuk ibu. Insya Allah untuk ibu saya. Ya sudah, mana ambil kertas. Kertas diambil dengan pulpen tuh. Dikira ada diskon, betul ya? 20%, 30%. Wah, bismillah, semoga diskonnya lebih ringan lagi per bulannya. Ketika kertas diambil dengan pulpen, ditulislah bismillahirrahmanirrahim oleh seorang manajer. Pembelian mobil Pajero Sport dengan harga 550 juta rupiah. DP 100 juta rupiah cash. Sisa kekurangan 450 juta rupiah lunas. Ambil materai 6.000 tanda tangan. Nih Pak, besok ambil barangnya. Luar biasa Pak. Orangnya sering datang ke rumah, ke pondok kami. Kalau Bapak sering ke pondok, ada mobil baru Pajero Sport hitam, itu masa 450 juta cash lunas ambil Pak. Beli mobil Pajero Sport hanya 100 juta rupiah. Masya Allah. Beliau peluk saya, dia mengatakan, Ustadz, sebetulnya saya minta sama Allah mobil ini pertama untuk ibu, yang kedua saya memantaskan untuk mendapatkan mobil tersebut tahajud dari 2019. Setiap setengah 2 malam saya tahajud. Masya Allah. Mohon maaf kami mengatakan pantas ente dapat, betul kan? Pantas. Nah pertanyaannya, ketika kita punya hajat yang besar kok belum dapat, pertanyaan, emang kita pernah memantaskan diri kita untuk mendapatkan kebaikan Allah? Kita sendiri yang belum memantaskan diri kita mendapatkan hal tersebut. Anda ingin mendapatkan anak yang soleh, kok belum dapat ya Allah? Ya belum pantas. Tahajud enggak, duha boro-boro, puasa apalagi di luar maksiat. Bagaimana akan pantas mendapatkan anak yang soleh? Cita-cita kita, harapan kita jauh dari amal-amal kita. Begitu. Difahami nih Bapak Ibu? Ini jadi serius begini pengajian ini ya. Kayak marah-marah ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah memantaskan diri. Ya. Ibu pengen punya suami yang soleh, mungkin maaf, lihat, mengacalah pada diri kita. Jangan-jangan Allah nggak memantaskan diri mendapatkan suami yang soleh. Emang ke saya sendiri masih banyak dosanya, betul kan? Iya. Hadirnya suami yang bejat, yang durhaka, masya Allah, sering maksiat di luar, mungkin cara Allah menggugurkan dosa istri. Begitu pula halnya bapak sering ke masjid, istri boro-boro ke masjid, berjilbab aja enggak. Mungkin cara Allah ingin mendapatkan kemuliaan engkau menghadapi istri tersebut. Begitu pula halnya anak-anak kita. Kenapa kita tidak mendapatkan anak yang saleh? Mungkin Allah melihat engkau belum memantaskan diri untuk mendapatkan hal tersebut. Kalau tiba-tiba Allah berikan kita anak yang saleh, orang tuanya nggak saleh, masya Allah, ntar yang malu orang tuanya. Gimana sih anaknya ke masjid, emaknya kagak ke masjid, betul nggak? Itu gimana sih tuh? Bapaknya kagak ke masjid, anaknya ke masjid. Nanti yang malu orang tuanya. Maka pantaskanlah diri kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, mana amalan-amalan yang memantaskan diri kita? Sederhananya Bapak Ibu, lakukan ketaatan kepada Allah. Dan di dalam Islam itu, mohon maaf, sebenarnya nggak harus banyak-banyak sih, 1000 kali, 360 kali. Yang penting istiqomahnya. Betul ya? Yang penting istiqomahnya. Sederhananya baca Quran saja. Sederhananya istiqomah dengan sholat 5 waktu saja. Maka Nabi pernah menjamin seorang ibu mendapatkan surga. Bahkan kata Nabi, pilih pintu mana yang dia akan masuki. Silakan pilih, masuklah. 4 amalan yang dilakukan oleh si ibu, mudah masuk surga, tinggal pilih pintu mana. Mau Bu? Mau? Ini gak ada jawaban, kayaknya rada-rada gak mau nih kayaknya nih. Iya.
ibu masuk surga, silahkan pilih pintu mana, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah min ayyibabin syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana yang kau inginkan, masuk situ. 4 syarat sederhananya. Saya mengatakan sederhana karena mudah nih. Yang pertama kata Nabi, iza shallatil mar'ah khamsaha. Apabila itu wanita salat 5 waktunya saja. Maaf, si wanita ini nggak bisa salat qobliyah, ba'diyah, duha dan tahajud. Namun istiqamah dengan 5 waktunya saja. Iza shallatil mar'ah salaha. Apalagi berikutnya, wasamat syahraha, dan puasa bulan Ramadannya saja. Nggak sempat puasa Senin Kemis, ya, nggak sempat puasa Ayyamul Bid, nggak sempat puasa Arafah, puasa Asyura, hanya puasa Ramadannya saja. Dan yang ketiga kata Nabi, wahafizat farjaha, dia jaga kemaluannya dari zina, selingkuh. Yang keempat apa kata Nabi? Wa ata'at zaujah, dan dia taat kepada suaminya. Udkhulil jannata min ayyibabin sya'at, silakan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Pilih ibu, ada 7 pintu surga, pilih terserah pintu mana saja. Enak gak bu? Gampang gak bu? Gampang teorinya, betul tidak? Gampang teorinya. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling berat? Jujur sebutin. Nomor, bu dijawab bu, mumpung ada suami ngedengar, ayo. Mana yang paling susah untuk merealisasikannya? Nomor 4. Nggak usah dijawab, udah kelihatan wajah. Di kepalanya tulisan 4, betul ya? Wa ta'at zaujah, taat kepada suami. Taat kepada suami. Selagi suami tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, taat saja. Mbah Mun didatangi seorang ibu, Mbah, suami saya nggak kerja, Mbah. Masya Allah, di rumah ngopi, ya, duduk main catur, kerjanya itu, Mbah. Kalau orang Betawi ya udah, itu namanya kerja, kan begitu ya. Kalau di Betawi kan begitu, tidur aja kerja lu tidur terus, kan begitu kalau Betawi mah. Gitu. Ini kerjanya ya tidur, main catur, ngopi, ngerokok, udah. Kata Mbah Mun, taati suami. Dah, pulang sana. Pulang sepekan kemudian datang lagi, Mbah, Masya Allah, nggak berubah, Mbah. Saya nggak kuat, saya minta cerai, boleh nggak, Mbah? Gitu. Mbah Mun mengatakan, suami maksiat nggak? Enggak. Selingkuh, keluar rumah, main perempuan, enggak, Mbak. Taat lagi sama suami. Ayo bismillah. Ya, Mbak doakan. Sepekan kemudian datang tuh si ibu, Mbak, kayaknya enggak berubah. Baru kemarin alhamdulillah sih nganter aku belanja ke pasar, alhamdulillah. Kata Mbak Mun, ya sudah, itu pun bersyukur. Bisa nganter ke pasar, ya tapi cuma nganter doang, pulang ke rumah nongkrong lagi, main catur lagi, nggak berubah sama sekali. Mbah Mun mengatakan, Bu, mohon maaf, Allah sedang menitipkan pahala yang banyak pada diri ibu di hadapan suami. Seakan-akan Allah mengatakan, tuh ladang amal solehmu. Ketika engkau ridho dengan suami seperti ini, maka gugurlah dosa-dosamu. Selagi dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. 2 hal amal yang besar yang mungkin istri boleh minta cerai. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ninggalin sholat. Silakan ibu minta cerai. Hal-hal yang lain tetap dalam taat kepada Allah. Kalau ingin masuk surga dari pintu mana yang kau inginkan. Berat, emang surga berat. Iya, Masya Allah tuh. Kalau tantangannya berat, wajar dapatnya surga. Kalau tantangannya ringan, ya udah, paling dapat rengginang, Bu. Ringan. Kalau ringan, tantangannya tidak berat, maka mohon maaf, iya, tidak mendapatkan hal yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah sampaikan,
Iman besar, ujian besar, pahala akan besar. Betul ya? Iman besar, ujian besar, pahala besar, plus pertolongan Allah Ta'ala besar. Ada 4 nih. Buat ibu lingkaran dah tuh. Iya. 4 lingkaran besar tuh. Iman besar, ujian besar, pahala besar, pertolongan Allah Ta'ala akan besar. Maka orang-orang yang ujian besar meyakini pertolongan Allahnya akan besar. Orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, ketika diuji dia mengatakan, ya Allah, hancur dah hidup dah, nggak bisa dah, mendingan lepas dah rumah tangga, habis dah rumah tangga. Mengapa? Karena ia tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, imannya tipis. Maka ketika imannya kecil, ujiannya kecil, pahalanya kecil, pertolongan Allahnya kecil. Bahkan Allah pun tidak menolong hambanya ketika ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus, Bu. Maka mengapa nih DKI Masjid mengajak ayo aktivitas taklimnya, semangatkan. Di sini ada nih taklim pada subuh, betul ya? Ngaji bareng, belum nanti malam Jumat ada pengajian ibu-ibu, belum Jumat pagi pengajian ummahat di sini ibu-ibu lagi. Nanti malam Jumat keliling bawa bapaknya, subhanallah. Itu untuk menghidupkan kembali keimanan. Ketika iman hidup, membesar, ujian besar. Demi Allah, ketika mereka punya iman besar, ujian besar, orang-orang yang iman besar, ia pasti menatap masa depannya hebat, menatap bahwa pahala itu besar. Ketika pasukan Nabi, sahabat-sahabat Nabi dihadapkan dengan tentara yang banyak, apakah sahabat Nabi mengatakan, ya Allah ya Rasul, banyak amat nih tentara mereka, musuhnya 3 kali lipat, wahai Nabi, habis dah, hancur dah. Bukan itu sahabat Nabi ketika melihat jumlah tentara musuh yang banyak. Tapi tentara-tentara Rasulullah SAW dari para sahabat ketika melihat tentara musuh yang banyak, perlengkapan peperangannya hebat, kudanya kuat-kuat, mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqal mursalun. Inilah yang Allah janjikan kepada kita, surga menanti. Ayo surga menanti, semangat melihat surga. Kematiannya adalah syahid, surga Allah. Terputus tangannya, pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh yang imannya besar ketika mendapatkan ujian yang hebat dalam rumah tangganya, ia mengatakan pahala besar. Pahala besar. Guguran dosa besar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gugur dosa. Maka ada seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan penyakitku ya Allah? Wahai Rasul, kata Rasul, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah, ma min muslimin yusibu maradun wa ta'bun hatta syaukah. Tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah, panasnya, capeknya, lelah letihnya, demamnya, penyakitnya, kecuali kafaratun lizunubi, kecuali penggugur dosa. Sahabat itu mengatakan, wahai Nabi, doakan aku senantiasa mendapatkan semangat dalam amal soleh. Ya, semangat dalam amal soleh, walaupun aku dalam keadaan penyakit panas demam, nggak apa-apa wahai Rasulullah, demam ini tidak mengapa ada dalam tubuh saya untuk gugur dosa, tapi jangan sampai diri ini lemah dalam amal soleh. Maka masya Allah, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan hidupnya senantiasa diberikan demam terus tubuhnya, tapi masih bisa cari nafkah, masih bisa ke masjid, tapi tubuhnya demam panas. Ya ikhlas, itu semuanya untuk penggugur dosa. Untuk penggugur dosa. Baik, berikutnya, ini poin yang pertama nih. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengapa kita harus memiliki impian besar, cita-cita besar? Mengapa kita harus memiliki cita-cita besar? Yang pertama, untuk menunjukkan arah tujuan kita. Untuk menunjukkan arah tujuan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika Anda punya anak yang ingin menikah atau Anda sudah menikah, beritahukan kepada kita sekeluarga, Anda pasangan suami istri, jangan pernah mengatakan sehidup semati, bohong, betul? Pernikahan ini sehidup semati, bohong. Ya. Tapi katakanlah sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Kalau memang suami meninggal dulu, kita berharap semoga ia mendapatkan surganya. Atau istri meninggal, semoga ia mendapatkan surga. Nanti dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah bertemu di surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau tujuan kita adalah bertemu di surga Allah, maka di rumah kita ada amalan-amalan surgawi, ahli surga. Ahli surga itu adalah orang yang baca Quran, orang yang tidak maksiat, orang yang banyak berzikir, menghidupkan sholat-sholat sunnah di rumah. Anak kita nasihatnya, nak jangan tinggalkan sholat, begitu. Ya, kemanapun anak kita mau sekolah, kuliah dimanapun, ucapan yang pertama kali Anda sebagai ayah atau ibu, kita sebagai orang tua, nak jangan tinggalkan sholat sayang. Udah sholat belum? Ibu dibilang cerewet, bawel, judes dan sebagainya, nggak apa-apa untuk masalah sholat. Nanti kelak satu hari anak mengatakan ibu saya benar. Betul bu? Ya. Sekarang kita kerasa nih. Ya. Saya punya almarhum abah, orang tua. Itu kalau sholat subuh azan berkumandang, belum bergerak ke masjid itu pakai gesper. Tahu gesper ya? Sabuk, ikat pinggang. Masuk ke dalam kamar, masuk mukul pintu dengan gesper. Ke masjid, cepat ke masjid. Gitu. Jalannya pelan, lelet, digertak kita ke masjid, ayo. Gitu. Sekarang kerasa tuh, terasa saat ini. Oh betul. Kenapa orang tua itu keras untuk ke masjid? Ya, apalagi zaman sekarang tantangannya besar. Anak kita azan berkumandang masih megang HP, betul bu? Masih begini terus. Mending kalau begini tuh, apa namanya itu? Saya kira lagi tilawah begini, kan nggak mungkin kalau tilawah bergerak begini, betulnya. Subhanallah, AA udah azan, AA dia diem aja, dia diem. Mau komat, ya jalan sambil begini, masya Allah, luar biasa. Ya betul gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, harus ada tujuan besar. Angan-angan yang cita-cita besar itu adalah mengarahkan tujuan yang besar kita. Kemudian mengapa harus ada mimpi besar? Mimpi besar itu memberikan kekuatan yang besar. Yang kedua, mimpi besar itu memberikan kekuatan yang besar. Bapak Ibu mau berangkat ke Sumatera, ya, bekalnya banyak kira-kira? Mana bekal yang banyak yang kita akan bawa, ke Sumatera atau ke Karawang? Ke Karawang paling-paling bensin, mohon maaf 50.000 sampai, betul tidak ya? Tapi kalau ke Sumatera harus ada uang 1 juta 2 juta, betul? Apa maksudnya? Ketika kita punya cita-cita besar, maka kekuatan kita munculkan yang paling besar, betul? Ya. Besok kita mau pulang kampung ke Padang, ayo siap-siap semuanya, masya Allah. Itu mobil kita di belakang tuh Allahu Akbar tuh, ya udah toko sembako semua, makanan ada semua, betul begitu? Ada semua. Kenapa? Perjalanannya panjang. Ini mengisyaratkan kepada kita kalau kita punya mimpi yang besar, maka kita punya langkah-langkah yang besar. Maaf kalau saya belum mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah menghalangi cita-cita anak kita. Walaupun dia mengatakan, "Mah, aku ingin sekolah ke luar negeri." Anda harus mengatakan bismillah sayang. Jangan melihat Anda saat ini keadaan seperti ini COVID-19, mengatakan bismillah sama dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ana inda zanni abdi wa li abdi masala. Aku tergantung dugaan hambaku, kalau hambaku menduga kebaikan, maka aku berikan kebaikan kepadanya. Subhanallah. Ini ada teman kita nih, masya Allah, nggak punya apa-apa, anaknya mau ke Mesir bu, maaf anaknya mau ke Madinah. Orang tuanya hanya kerja di percetakan, curhat sama kami, nggak punya apa-apa. Satu anak bocah maunya ke Madinah terus, ya Allah. Emang enak sih kalau udah kuliah di Madinah mah. Tapi tuh anak rajin gak? Itulah alhamdulillahnya. Ketika tuh anak mau ke Madinah, tiap hari 3 juz dia baca Quran. Tiap hari murojaah baca Quran, ke masjidnya semangat itu. Gimana kita orang tua nggak bisa memantaskan, maka saya harus pantaskan diri saya untuk mendapatkan hal tersebut. Qadar Allah tuh anak daftar 2 tempat ibu, Mesir dengan ke Madinah. Mesir keluar dahulu tuh jawabannya. Mau berangkat nggak ada uang,
Untungnya tuh anak lulusnya prestasi, dapat beasiswa 50 orang gratis beasiswa. Masya Allah, senang tuh berangkat. Kata si bapak, nggak apa-apa naknya, nggak ke Madinah juga ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ke Mesir bisa. Saat sekolah di Mesir datang jawaban dari Madinah, anaknya lulus. Mana yang diambil? Mesir ditinggalkan, dia berangkat ke Madinah. Sekarang tuh anak sudah S1 di Madinah. Ketika kuliah di Madinah, ayahnya meninggal dunia. Kami datang ke rumahnya, Masya Allah, ibunya mengatakan anak gak bisa pulang karena sedang kuliah di Madinah. Mohon doanya Ustaz. Cita-cita besar. Pertanyaannya, siapa yang ngongkosin anaknya? Bukan bapaknya. Betul tidak? Cara Allah memudahkannya. Maka mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan pernah menghalangi cita-cita anak. Ucapkan sering mengatakan Bismillah, bisa. Itulah yang dikatakan menunjukkan arah tujuan dan memberikan kekuatan. Betul ya? Lalu berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita memiliki cita-cita besar adalah menentukan prioritas mana yang perlu diprioritaskan. Ya, satu keluarga pergi haji, amin ya rabbal alamin. Adanya uang untuk umroh, nggak apa-apa umroh dulu. Pas saat umroh doa semoga dipanggil untuk pergi haji. Nabung lagi tuh. Nabung, ketika nabung Anda jangan mengatakan ya lama lagi aja. Kalau Allah punya kehendak, nggak mungkin dilamain sama Allah. Kalau Allah berkehendak Pak, betul ya. Semut kalau dari sini jalan ke Jakarta, Masya Allah berjam-jam, satu hari baru sampai. Tapi ada semut yang Masya Allah dari sini ke Jakarta hanya 1 jam saja. Percaya Bu? Percaya nggak? Ada semut yang nempel di bis arah Tanjung Priuk, nyampe tuh. Betul Bu? Siapa yang berkehendak? Allah punya kehendak. Semut nggak bisa berjalan, langkahnya pelan, pasti nggak nyampe berhari-hari. Tapi ada semut nyampe Tanjung Priuk dalam hitungan 1 jam saja. Dia nempel di bis Mayasari itu, subhanallah, sampai itu Tanjung Priuk. Artinya apa? Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kuasa Allah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang pengen pergi haji atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nabung, usianya sudah 56 tahun, 56 tahun, istrinya 54 tahun, tinggalnya di Taman Tridaya tuh. Dia bilang tuh, pertemuan yang dulu tuh, Ustadz, saya nabung mau haji ONH reguler 15 tahun Ustadz, ini baru tahun keempat ini, Masya Allah. Doanya Ustadz ya, ya bismillah dah, ayo bismillah, doain, jangan berursangka dengan Allah. Tapi yakin gak Allah manggil antum, manggil anda? Insya Allah Ustadz lah, bismillah. Kita kuatkan keyakinan, ya Allah panggil, ya Allah panggil, ya Allah. Luar biasa Pak. Pertemuan 2 tahun berikutnya, subhanallah, dia ngundang kami acara Walimatul Safar haji. Lah, katanya 15 tahun. Ini kok percepatan ini? Ikut program percepatan? Enggak Ustaz. Ya Allah, jadi istri bilang sama saya, Pak, tabungan haji yang kemarin kita tabung 4 tahun kita ambil dah. Udah kok diambil? Iya, udah bismillah dah. Kita ambil yang plus, yang super plus, yang furoda 220 juta. Satu orang 220 juta, 2 orang 440 juta, nggak apa-apa dah. 6 bulan belum berangkat udah bisa daftar tuh. Daftar 6 bulan sebelumnya sudah bisa berangkat. Loh, uang dari mana? Ya alhamdulillah dapat warisan 1 miliar ini. Dapat warisan 1 miliar. Subhanallah, berangkat. Ini jangan serta-merta ya Allah semoga dapat warisan. Jangan ini ya. Nah, orang tua belum meninggal. Ini kan kita bicara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Siapa yang punya kehendak? Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita enggak sampai untuk bisa haji.
percepatan 2 tahun 3 tahun, nggak bisa. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah sudah melihat kepantasannya. Oh pantas si bapak rajin berjamaah di masjid. Oh pantas si bapak duha tahajudnya nggak ketinggalan. Oh pantas si ibu baca Qur'annya rajin. Kepantasan itulah datang kehendak Allah, percepat. Kata Allah kepada malaikat, orang tua yang meninggal dunia, pembagian harta waris dia dapat tuh haknya. Subhanallah. Betul kan? Jadi sederhananya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, pantaskanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang di luar dari kebiasaan kita, Pak. Ya salatnya, ya zikirnya, ya bacaan Qur'annya. Kalau Anda punya amal-amalan di luar orang-orang awam, maka mohon maaf, hajat kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengatakan pantas engkau mendapatkan apa yang kau hajatkan. Difahami ini? Ayo, punya hajat apa nih? Lakukan hatam Quran 2 kali 3 kali. Lakukan sholat tahajud setengah 2 11 rakaat. Lakukan nih puasa Senin Kemis, hadirkan dalam doa kita. Allah akan menunaikannya. Dan Allah mengatakan pantas engkau mendapatkan ini. Begitu ya. Baik, ini saja kiranya, semoga bermanfaat pertemuan kita. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.